Tentu saja kasus-kasus yang banyak aku tangani adalah kasus dengan kelainan jaringan periodontal. Nah, keluhan dari pasien ini diantaranya adalah gigi goyang. Hai Kang Jos, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Dokter Gigi Nila. Kang Jos sebagai dokter gigi, atau lebih tepatnya sebagai seorang periodontis, tentu saja kasus-kasus yang banyak aku tangani adalah kasus dengan kelainan jaringan periodontal. Nah, keluhan dari pasien ini diantaranya adalah gigi goyang seperti video yang ini ya. Membahas apa yang menyebabkan gigi itu menjadi goyang dan alternatif perawatannya. Yuk, simak video aku ya. Sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya. Gigi goyang bermacam-macam penyebabnya. Bila terjadi pada anak-anak atau terjadi pada gigi susu, disebut juga gigi sulung. Biasanya ini penyebab gigi goyangnya itu adalah karena proses alami ya. Kenapa giginya itu goyang? Itu karena benih gigi yang di bawahnya gigi sulung itu akan tumbuh ya, sehingga dia untuk tumbuh dia harus meresorpsi atau memakan akar dari gigi sulungnya itu ya, sehingga lama-lama gigi itu akan dimakan sampai habis akarnya, sehingga tersisa mahkotanya dari pertama goyang ya sampai akhirnya tanggal dengan sendirinya. Yang menjadi masalah bila gigi goyang itu terjadi pada orang dewasa atau pada gigi permanen ya. Dimana bila gigi ini tanggal tidak ada penggantinya lagi. Penyebab gigi goyang pada gigi permanen atau pada orang dewasa adalah yang pertama karena terjadi benturan ya, gigi itu terkena benturan, baik misalnya karena kecelakaan ataupun karena perkelahian. Yang kedua karena terjadi infeksi pada jaringan yang menyangga gigi ya. Kegoyangan pada gigi permanen bila tidak ditangani, maka kegoyangan ini akan melanjut dan akhirnya gigi akan menjadi tanggal. Dan untuk gigi goyang ini memang pada tahap yang awal itu tidak memberikan keluhan ya. Keluhan gigi goyang ini akan dirasakan bila kegoyangan itu sudah parah. Beda dengan keluhan pada gigi ya, biasanya untuk gigi lubang itu meskipun lubangnya itu sangat kecil, bahkan tidak terlihat, itu kadangkala itu memberikan keluhan yang sangat, yang mungkin dengan linu atau cokot-cokot, itu dirasakan pada penyakit gigi berlubang, sehingga pasien akan waspada ya, karena ada sakitnya itu ya, sehingga segera mencari solusi untuk sakitnya itu ya. Beda dengan gigi yang goyang ya, karena gigi goyang ini pada tahap yang awal itu tidak memberikan keluhan. Keluhannya timbul bila kegoyangannya itu sudah parah.
Dan inilah yang harus diwaspadai, karena bila tidak tanggap terhadap kegoyangan itu, maka lama-lama gigi itu akan tanggal dengan sendirinya. Meskipun sekarang bagaimana cara merawat gigi yang goyang? Bila penyebabnya adalah karena benturan pada gigi sehingga gigi menjadi goyang, maka bisa dilakukan perawatan splinting. Ya. Tentu saja sebelumnya harus dilakukan foto gigi untuk melihat kegoyangannya itu disebabkan oleh karena apa. Bisa saja karena tulangnya yang patah atau akar giginya yang patah. Gigi yang goyang karena infeksi, maka kegoyangan itu akan berjalan mulai dari derajat 1, kemudian derajat kedua, sampai kegoyangan derajat ketiga. Yang goyang derajat 1 itu artinya gigi itu bisa digerakkan ke kiri dan ke kanan gitu ya, secara bukan, jadi secara kiri kanan atau ke depan ke belakang itu 1 mili. Nah, itu yang disebut goyang 1 derajat. Kemudian bila tidak dirawat, maka infeksi itu akan melanjut sehingga gigi ini akan bertambah kegoyangannya menjadi parah dan menjadi goyang derajat 2. Nah, artinya gigi tersebut akan bisa bergerak ke kiri, ke kanan, depan atau belakang itu sekitar 2 mili. Bila keadaan ini tidak diperbaiki atau tidak dirawat, maka infeksi itu akan melanjut sehingga gigi ini akan bertambah parah kegoyangannya dan menjadi goyang derajat 3. Artinya apa? Gigi ini bila goyang derajat 3 itu gigi akan bisa bergerak ke kiri, kanan, ke depan, belakang itu lebih dari 2 mili, 3 mili gitu ya sekitar. Selain itu gigi tersebut bisa digerakkan turun, naik gitu ya. Nah, pada umumnya untuk yang derajat 3 perawatannya ini lebih kompleks ya, bila ingin mempertahankan gigi itu tidak tanggal. Untuk perawatan gigi goyang yang diakibatkan oleh infeksi, maka selain dilakukan splinting, maka infeksi tersebut harus dihilangkan ya, dan disembuhkan. Ya, caranya itu ada bermacam-macam ya, cara dan tekniknya itu tidak bahas di sini ya. Yang jelas untuk yang kegoyangan derajat 1 dan 2 itu masih dapat diselamatkan gigi tersebut, dan juga dapat dicegah agar tidak melanjut sampai ke goyang derajat 3. Nah, untuk yang gigi dengan goyang derajat 3, artinya goyang sangat parah, ini tergantung dari keadaan di rongga mulut, juga keadaan kesehatan umum, maka perawatan pada gigi yang goyang 3 derajat ini juga masih bisa dipertahankan ya giginya. Tetapi untuk yang di contoh aku tadi yang di video tadi itu pada kasus yang 1, kasus yang kedua, kemudian kasus yang ketiga dan kasus kelima itu goyang yang seperti itu, tentu saja perawatannya adalah dengan terpaksa dicabut. Nah, karena itu agar goyangnya tidak melanjut sampai seperti yang digambar itu, maka bagi koncos yang ada giginya goyang, segera diperbaiki, atau segera ditahan giginya itu agar tidak melanjut. Nah, koncos tadi kan sudah dijelaskan di awal bahwa penyebab gigi goyang itu ada 2. Yang satu adalah karena benturan, yang kedua karena infeksi. Ya. Yang bisa kita cegah adalah kegoyangan gigi yang diakibatkan oleh infeksi. Ya. Bagaimana mencegahnya? Gampang sekali, hanya menyikat gigi 2 kali sehari. Ya. Kenapa 2 kali sehari? Itu karena plak itu akan tumbuh itu 12 jam setelah kita menyikat gigi. Ya. Jadi sudah tahu kan alasannya kenapa harus 2 kali? Itu tadi karena 12 jam. Ya, 12 jam itu tumbuh lagi meskipun kita tidak makan. Nah, kalau ingin giginya tidak goyang, ya lakukan perawatannya itu dengan benar. Gampang sekali kan? Nah, kalau itu tadi sharing aku tentang kenapa gigi itu menjadi goyang dan bagaimana cara mencegahnya agar gigi tidak menjadi goyang. Ya. Nah, sekarang coba dilihat sendiri-sendiri ya, apakah gigi koncos itu ada yang mudah berdarah, ya. Kemudian apakah ada karang giginya, nah, apakah ada goyang,
ya kan bisa dirasakan sendiri. Nah, coba dilihat mulai kalau memang masih lengkap giginya ada 28 gigi ya, harusnya 32 atau 28 gigi, coba dilihat ya apakah ada salah satu tanda-tanda gitu. Karena salah satu tanda-tanda itu tanda-tanda yang tadi itu misalnya ada perdarahan, kemudian gigi goyang, ada karang giginya, ya tambah lagi misalnya mudah selilitan gitu, kemudian ada bau yang tidak seger gitu, kemudian juga gusinya ada bagian-bagian tertentu warnanya beda, misalnya harusnya normalnya warnanya pink, mudah itu warnanya lebih merah gitu, atau juga ada bila gusi ini dipegang gembuk gitu ya, apa lunak, itu semua itu adalah tanda-tanda dari gusi yang infeksi atau radang gusi. Jadi untuk pertolongan pertamanya yaitu disikat ya, disikat yang dengan cara yang benar. Nanti itu sudah untuk cara menyikatnya itu kan sudah banyak ya caranya itu. Nah, Kancas, selamat berkaca ya, mengaca, melihat giginya masing-masing apakah ada tanda-tanda yang di atas. Ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Untuk Koncos yang belum subscribe, silahkan di subscribe dan nantikan video aku selanjutnya. Untuk bila belum jelas, kalian bisa komen di kolom komen.